Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kita kali ini kita akan mempelajari tentang hakikat dan perkembangan peserta didik. Adapun learning outcome dari materi kita kali ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian mampu membedakan pertumbuhan dan perkembangan. Mahasiswa juga harus mampu memahami tentang karakteristik perkembangan rentang kehidupan manusia dari berbagai ranah perkembangan setiap individu. Kemudian mahasiswa mampu mendeskripsikan prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelum kita mulai atau kita lanjut pada materi kita kali ini, Anda bisa melihat di layar bahwa seorang pendidik atau seorang pendidik yang baik adalah dia mempunyai penguasaan dalam 4 hal berikut ya. Yang pertama adalah knowledge of subject and teaching resource, artinya dia dari segi pemahaman materi ya, transfer knowledge-nya dia atau pengetahuannya dia memahami. Kemudian yang kedua adalah critical thinking dan problem solving skill, artinya guru itu harus punya pemikiran yang kritis ya, dan juga dia mampu untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sebagai seorang pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu teaching and communication skill. Nah, sebenarnya ini adalah aspek profesionalisme guru ya, dimana guru itu juga dia harus mampu untuk berkomunikasi dengan peserta didiknya dan mampu untuk mengajar dengan profesional atau dengan baik. Kemudian yang keempat yaitu knowledge of student and their learning. Nah, pengetahuan tentang peserta didik ini juga menjadi sesuatu hal yang penting ya, dan juga pengetahuan tentang cara belajar mereka. Yang jika seseorang atau Anda sebagai calon pendidik itu memiliki keempat komponen ini, berarti insya Allah Anda adalah seorang pendidik yang baik. Oke, untuk apa sih kita mempelajari perkembangan peserta didik? Itu jelas kita akan ada manfaatnya. Yang pertama adalah manfaat bagi pendidik ya. Dia bagi pendidik ketika kita mempelajari perkembangan peserta didik, maka akan memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentan kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan kemudian yang kedua adalah memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, yang kedua ini merupakan aplikasi dari pengetahuan pendidik tentang perkembangan peserta didiknya. Artinya, dengan mempelajari perkembangan peserta didik ini, pendidik akan mampu untuk merancang, kemudian menjalankan sebuah proses pembelajaran yang bermakna, sehingga dalam proses pembelajaran itu pendidik benar-benar belajar sesuai dengan tahapan atau sesuai dengan perkembangan peserta didik itu sendiri. Kemudian manfaat berikutnya adalah manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, dia memiliki kemampuan pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik. Kemudian yang manfaat berikutnya adalah mampu menerapkan. Jadi setelah dia tahu pengetahuan tentang konsep perkembangan peserta didik, maka dia mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses pembelajaran sesuai tahap perkembangan. Oke. Siapa sih sebenarnya peserta didik? Ya, peserta didik atau juga dikenal juga dengan siswa ya. Kemudian di lingkungan atau di tingkat universitas dikenal juga dengan mahasiswa ya, atau juga kadang juga disebut juga dengan anak. Itu tidak masalah apapun sebutannya ya. Hanya saja di sini saya memakai kata peserta didik disesuaikan dengan sebutan yang ada di dalam perundang-undangan atau undang-undang ya. Jadi peserta didik adalah setiap individu yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui jalur formal maupun non formal. Di sini terlihat ketika dikatakan setiap individu ya yang berusaha mengembangkan potensinya, artinya dia mau dari umur berapapun, rentang umur berapapun, selama dia masih ada keinginan untuk usaha mengembangkan potensi dirinya, berarti dia adalah disebut sebagai peserta didik. Dan ada beberapa hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik ini juga perlu dipahami ya. Artinya
bahwa dari peserta didik ini memiliki diferensiasi atau perbedaan dari ranah kognitif, intelektual, afektif, psikomotoriknya, kemudian memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan, artinya ada tahapan-tahapannya ya, kemudian punya imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu jasmani maupun rohani, kemudian dia memiliki tanggung jawab juga bagi proses belajar pribadi, memiliki daya adaptabilitas di dalam kelompok, memerlukan pembinaan dan pengembangan, salah satunya adalah dari pendidik atau guru. Kemudian peserta didik juga merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya, ya. Nah, sejatinya peserta didik ini berperilaku baik, hanya saja ada faktor dari lingkungan dari luar yang mungkin membuat si peserta didik itu menjadi tidak baik. Kemudian peserta didik itu sendiri merupakan makhluk Tuhan, artinya dia ada sisi religiusnya. Oke, kita masuk sekarang ke materi kita ya, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Silahkan. Di sini ada gambar 3 dan 4. Silahkan Anda cermati, kemudian Anda cari perbedaan dari kedua gambar tersebut. Ya, dari gambar nomor 3, manakah dari gambar tersebut yang merupakan gambar pertumbuhan? Manakah dari gambar tersebut yang merupakan perkembangan? Atau semua gambar tersebut adalah pertumbuhan dan perkembangan? Oke. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Jadi, pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bersifat kuantitatif. Artinya dia bersifat berkaitan juga dengan angka, dapat diukur ya. Dan dia berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya apa? Contohnya berat badan, tinggi badan ya, volume, kekuatan. Jadi dengan berat badan kan kita bisa mengukur berat badan kita berapa kilo. Itu kan ada alat ukurnya ya. Dan setelah dilakukan pengukuran dengan alat ukur akan didapatkan angka. Berarti dia kuantitatif. Begitu pula tinggi badan, kita bisa mengukur tinggi badan kita berapa senti ya. Kemudian kalau perkembangan ini banyak sekali sebenarnya para pakar, para ahli yang mengungkapkan definisi dari perkembangan. Tetapi di sini saya hanya mengambil 2 saja ya, karena saya anggap itu juga sudah mewakili. Yang pertama adalah Harlock. Harlock mengemukakan bahwa perkembangan itu adalah rangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari interaksi atau pengalaman. Hal tersebut menyebabkan perubahan yang dapat dirasakan. Semakin banyak pengalaman hidup dan interaksi sosial, maka perubahan yang dialami juga semakin berasa. Ya. Kemudian Santrok Yusen dia mengatakan bahwa perkembangan adalah pola yang berkembang terus-menerus sepanjang hayat atau lifespan itu ya. Nah, dari definisi tadi dapat kita lihat bahwa perkembangan itu merupakan perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Sedangkan perubahan fisik itu adalah hasil peleburan dari ovum dan sperma ya, dan merupakan interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Dan juga sedangkan untuk perubahan psikis yaitu keseluruhan karakteristik psikologis individu. Dia menyangkut perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke gambar sebelumnya ya, gambar nomor 3 dan nomor 4, di situ dilihat bahwa kedua gambar tersebut adalah beda. Bedanya apa? Bedanya kalau di gambar pertama dia hanya ada pertambahan tinggi ya. Pertambahan tinggi saja, berarti dia bersifat kuantitatif, bisa diukur. Maka gambar ketiga itu kita sebut sebagai pertumbuhan. Sedangkan gambar yang nomor 4 itu selain menunjukkan pertumbuhan atau tinggi dari tumbuhan, di tumbuhan tersebut juga tampak ada bunga. Nah, bunganya ini merupakan salah satu ciri dari perkembangan. Artinya organ pada tumbuhan itu sudah siap untuk bereproduksi. Artinya organnya memang telah berkembang dan mampu untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
Dan perubahan dalam perkembangan individu itu bisa dilihat itu ada 3 hal yang apa namanya itu yang mendasarinya ya. Yang pertama adalah biologi, ada aspek atau ranah di biologisnya ya atau fisik, kemudian sosio emosionalnya dan juga ada di kognitifnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perkembangan itu merupakan gabungan dari ketiga aspek tersebut, aspek biologi, sosio emosional dan juga kognitif. Nah, jadi jika kita cermati ada pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan sesuatu yang berbeda, 2 hal yang berbeda ya. Walaupun orang masih banyak yang salah kata dan menganggap 2 hal itu adalah sama, tetapi pertumbuhan dan perkembangan, apalagi dalam konsep IPA, itu adalah sesuatu yang memang berbeda. Nah, bedanya apa? Bisa Anda lihat di tabel ini. Ya, jadi kalau pertumbuhan itu kuantitatif, bisa digambarkan dengan bilangan, dengan angka, bisa diukur. Kemudian terlihat dari keadaan fisik. Kalau pertumbuhan itu physically. Kemudian memiliki batasan usia. Batasan usia misalnya seperti apa? Pertumbuhan misalnya pertumbuhan tinggi badan. Di manusia untuk nambah tinggi badan itu hanya sampai umur 20-an. Ya, kalau tidak salah sekitar umur 20 itu paling mentok. Artinya setelah umur 25 maka manusia tersebut atau individu tersebut tidak akan bisa untuk nambah tinggi lagi. Kemudian bersifat irreversible, tidak dapat balik. Tidak dapat balik misalnya apa? Sudah tinggi badannya sudah 150, kemudian menyusut menjadi 100, itu nggak bisa. Ya. Jadi kalau pertumbuhan itu irreversible, tidak dapat balik ke keadaan semula. Kemudian ciri berikutnya adalah dia dipengaruhi pembelahan sel tubuh. Nah, kita lihat yang perkembangan. Kalau tadi pertumbuhan adalah kuantitatif, maka perkembangan adalah kualitatif, ya. Dia tidak bisa digambarkan dengan bilangan. Dia hanya bisa digambarkan dengan deskripsi saja. Ada memang alat ukurnya, tetapi alat ukurnya itu tidak kemudian sesuatu secara pasti. Misalnya apa? Misalnya kalau misalnya tinggi badan, dia kan misalnya berapa sentinya itu pas, tetapi kalau misalnya kualitatif dia hanya bersifat deskriptif, oh ya ini normal atau tidak, oh ya ini cukup atau tidak, hanya seperti itu saja. Kemudian perbedaan berikutnya kalau di perkembangan dia terlihat dari sifat dan kemampuan ya, dia sifatnya dewasa, kemampuan untuk pemecahan masalahnya bagaimana, dia sifatnya arif atau tidak, dia pemarah atau tidak. Sedangkan kalau pertumbuhan kan dari fisik. Kemudian kalau perkembangan dia tidak terbatas oleh usia. Dia mau sampai usia berapapun yang perkembangan itu terus berjalan, ya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah bersifat reversible, bisa balik. Artinya di situ bisa mengalami balik lagi ke semula, ya. Dan apa namanya itu misalnya apa kemampuan kognitif di anak-anak itu kan masih rendah. Kan berjalan dengan usia kemampuan kognitif itu akan bertambah. Tetapi ketika seseorang itu menjadi tua maka kemampuan kognitifnya itu akan menurun ya, artinya dia bisa balik lagi seperti kemampuan masih anak-anak itu kan ya. Nah, lebih lanjutnya nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian untuk perkembangan itu sendiri dipengaruhi oleh pengalaman. Ya, kalau pertumbuhan dia dipengaruhi oleh pertumbuhan sel tubuh, sedangkan perkembangan itu dipengaruhi oleh. Nah, kalau pertumbuhan dia bisa berjalan sendiri, artinya pertumbuhan ya pertumbuhan, tanpa adanya perkembangan pun pertumbuhan itu tetap bisa jalan. Tapi kalau perkembangan itu bisa terjadi kalau sudah terjadi pertumbuhan. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena istilahnya orang tumbuh dulu, ada dulu organnya, ada dulu jaringannya, ada dulu individunya, baru kemudian individu itu bisa berkembang. Sama seperti tadi di gambar 3 dan 4. Tinggi dulu, ya, tumbuh tinggi dulu, baru setelah tumbuh tinggi itu, kemudian dia baru bisa muncul bunga, ya, seperti itu.
Kemudian ada beberapa karakteristik dari perkembangan manusia. Ya, di sini ada 7 seperti yang bisa Anda lihat pada screen. Nah, di sini untuk yang pertama, karakteristik pertama adalah seumur hidup. Jadi yang namanya perkembangan manusia, seperti tadi sudah dikatakan bahwa itu terjadi seumur hidup. Sampai dia meninggal, sampai individu itu meninggal. Kemudian dia bersifat multidimensional. Multidimensional di sini artinya bahwa perkembangan itu dia tidak hanya di satu dimensi saja. Sudah dikatakan bahwa perkembangan itu tadi dia memiliki aspek, ada aspek biologi, mencakup ranah atau aspek biologis, kemudian kognitifnya, kemudian sosio-emosionalnya. Nah, ketiga itu kan ada 3 aspek. Nah, itu menunjukkan bahwa perkembangan manusia itu memang multidimensional. Kemudian yang berikutnya adalah multidireksional. Multidireksional ini artinya dia karena perkembangan itu bahwa ranah-ranah perkembangan itu mengalami perubahan dengan arah tertentu. Misalnya adalah pada saat bayi, ya perkembangan itu tumbuh pesatnya adalah pada ranah fisik. Jadi bayi itu dia tambah tingginya itu cepat banget, ya. Sementara kecepatan atau arah pertumbuhannya di ranah yang lain itu tidak sama. Kemudian pada masa anak-anak yang berkembang itu adalah perkembangan emosi dan sosialnya dulu yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Jadi setiap tahapan itu memang ada tahap bayi itu yang berkembang itu apanya, tahap anak-anak itu yang lebih berkembang itu apanya. Jadi beda-beda untuk setiap tahapan. Kemudian yang ciri keempat adalah lentur atau plastis. Ya, hal ini berarti bahwa perkembangan itu terbentuk dari berbagai macam ranah yang dapat distimulasi untuk berkembang secara maksimal. Contohnya apa? Contohnya kelenturan berpikir anak-anak dapat diasah sejak dini. Berikan latihan-latihan pada anak untuk terbiasa memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya anak kecil sudah kita biasakan untuk memecahkan masalah, berarti kemampuan mereka akan kemampuan pemecahan masalah mereka akan baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan selalu melekat dengan sejarah. Artinya bahwa perkembangan individu itu tidak lepas dari keadaan di sekitarnya. Contohnya perkembangan emosi dari orang yang lahir di tahun 60-an dengan yang di tahun 90-an itu kan tetap terlihat akan berbeda. Jadi tiap-tiap era itu ya tiap-tiap generasi itu punya ciri khasnya masing-masing. Contohnya apa? Contohnya misalnya yang generasi yang lahir tahun 60-an, 70-an, mereka perkembangannya untuk perkembangan kemampuan digitalnya misalnya mereka belum ada. Beda dengan mereka-mereka yang lahir di sekitaran setelah tahun 1900 ya atau 1990 atau di tahun 2000-an, mereka untuk kemampuan digitalnya udah bisa. Kemudian karakteristik yang lainnya adalah perkembangan bersifat multidisipliner. Multidisipliner di sini misalnya dia multi ilmu gitu ya. Artinya bahwa perkembangan itu mencakup ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, neuroscience, kesehatan mental, kedokteran dan lain-lain sebagainya. Yang ketujuh adalah perkembangan bersifat kontekstual. Hal ini berarti bahwa perkembangan individu itu mengikuti kondisi saat itu. Di mana dimaksud saat itu adalah dia tergantung misalnya pengaruh tingkat usia secara normatifnya. Ya, contohnya apa? Contohnya di Indonesia itu siswa yang masuk SD itu adalah mereka-mereka yang sudah berusia 7 tahun. Kemudian untuk contoh lainnya adalah usia pensiun di Indonesia itu rata-rata dimulai usia 60 tahun. Ya.
Nah, untuk ranah kajian perkembangan peserta didik sendiri itu ada 4 ranah. Ranah fisik, intelektual yang meliputi kognitif dan bahasa, ranah emosi, kemudian ranah sosial yang di dalamnya termasuk perkembangan moral. Nah, setiap ranah ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi-materi berikutnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Nah, di sini faktor-faktor yang muncul itu didasari dari aliran-aliran yang berkembang. Aliran yang pertama adalah aliran nativisme. Aliran nativisme ini percaya bahwa individu itu perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor bawaan sejak dia lahir. Misalnya apa? Ketika anak itu lahir dari orang tua yang pintar, yang cerdas, maka anak itu pun akan menjadi seseorang yang pintar dan cerdas, pun sebaliknya. Itu ya. Jadi dengan di aliran nativisme ini tidak percaya sama yang namanya pendidikan atau proses belajar. Proses pendidikan, proses belajar itu is useless, tidak ada gunanya karena dia tidak akan bisa mempengaruhi dari perkembangan individu itu sendiri. Kemudian aliran yang kedua empirisme. Ini berkebalikan dengan aliran nativisme ya. Aliran empirisme ini dia menganggap bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan atau pendidikannya. Jadi kalaupun misalnya anak itu berasal dari orang tua yang tidak pintar, melalui pendidikan, melalui lingkungan, dia bisa diasah menjadi seseorang yang pintar. Ya, pun demikian, walaupun anak itu lahir dari orang tua yang pintar, yang cerdas, tetapi lingkungannya atau pendidikannya jelek, maka anak itu ya tidak akan menjadi pintar, dia akan menjadi bodoh gitu ya. Sedangkan aliran yang ketiga, aliran konvergensi, ini adalah campuran antara aliran nativisme dan empirisme. Dia percaya bahwa yang namanya perkembangan individu itu dipengaruhi oleh faktor bawaan, ya, faktor lahir, faktor keturunan, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti itu. Jadi dua faktor ini dia akan saling mempengaruhi. Kalau misalnya ya, seseorang yang lahir dari keturunan yang cerdas, kemudian diberikan lingkungan yang bagus, maka kemampuan perkembangannya akan semakin bagus. Tetapi ketika dia seseorang yang lahir dari keturunan yang cerdas, kemudian lingkungannya tidak cerdas, maka dia akan menjadi seseorang yang biasa saja. Pun sebaliknya. Kemudian yang berikutnya ya dari ketiga aliran itu, maka diperoleh bahwa faktor yang mempengaruhi peserta didik itu dibagi menjadi dua. Ada faktor dari dalam, internal, ya, atau juga disebut dengan faktor alami. Kemudian ada faktor eksternal atau disebut juga dengan faktor dari lingkungan. Yang alami ini dia terbagi menjadi dua, ya, dari genetika. Artinya genetika itu ya berkaitannya dengan hereditas, warisan gitu ya. Kemudian hormonal. Sedangkan faktor eksternal yaitu ada keluarga, kelompok teman sebaya, pengalaman, dan juga kesehatan lingkungan. Nah, untuk prinsip-prinsip perkembangan sendiri ini ada 9 prinsip menurut Harlock, ya. Yang pertama adalah dasar-dasar permulaan adalah bersifat kritis. Dan di sini di prinsip pertama ini bahwa yang namanya perkembangan manusia di awal-awal prasekolah atau bisa kita katakan di masa-masa PAUD atau TK itu adalah tahapan yang sangat penting. Karena apa? Karena pada usia ini diletakkan struktur perilaku yang kompleks yang berpengaruh pada perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Ya. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang di sekitar anak itu memperlakukan anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas mengekspresikan diri. Jadi di dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Itu adalah dikatakan bahwa pada awal masa prasekolah ya, atau pada saat PAUD atau TK itu adalah masa yang paling penting karena di situ adalah fondasi dari perkembangan si anak untuk ke masa selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu
yang berasal dari warisan genetika individunya. Misalnya apa? Misalnya kemampuan merangkak, duduk, berjalan, itu kan fungsi atau sesuatu kemampuan yang diwariskan. Ya. Kemudian belajar itu adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar ini, anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan itu tadi. Oke. Jadi hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dari fungsi hasil usaha seperti misalnya menulis, mengemudi atau bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan. Jadi kalau masalah merangkak, duduk, berjalan itu adalah sesuatu hal yang memang sudah dapat diwariskan, sesuatu yang sudah diwariskan. Sedangkan di sini untuk belajar itu adalah sesuatu yang diperoleh melalui pelatihan gitu ya, melalui latihan dan usahanya. Sesuatu yang merupakan bawaan ini atau bakat ini, kemudian jika digabungkan dengan latihan dan usaha, maka akan menghasilkan sesuatu yang bersifat lebih. Contohnya apa? Nulis kita kan menggerakkan tangan itu bisa, tetapi untuk bisa nulis apalagi nulis yang bagus, kita kan perlu latihan, usaha gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Misalnya apa? Misalnya perkembangan motorik, dia akan mengikuti hukum arah perkembangan cephalopodal, artinya dari kepala ke kaki dulu ya. Artinya cephalopodal ini adalah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala dan kaki, bahwa ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala dulu, baru turun ke bawah sampai ke kaki. Hal itu bisa dilihat misalnya ketika perkembangan embrio, kan bisa dilihat bahwa dari perkembangan embrio itu yang tampak besar di awal-awal perkembangan itu adalah bagian kepala. Itu adalah kemudian dari arah perkembangan cephalopodal. Kemudian hukum yang kedua adalah perkembangan menyebar keluar dari titik poros sentral tubuh ke anggota-anggota tubuh. Atau hukum yang kedua ini dikenal dengan hukum proximo-distal. Contohnya apa? Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang keempat, setiap individu itu berbeda. Setiap individu itu unik. Ya, walaupun mereka mengalami tahapan yang sama, walaupun mereka di umuran yang sama, tetapi kita tidak bisa menyamakan satu individu dengan individu yang lainnya. Mereka pasti punya kelebihannya, punya kelemahannya. Ya, jadi beda. Nah, prinsip perkembangan inilah yang kemudian harus dipahami oleh seorang pendidik agar dia mampu menempatkan peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan. Kemudian yang kelima, setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Itu artinya apa? Misalnya apa? Di tahapan anak-anak jelas namanya anak-anak itu senang main. Nah, karakteristik anak-anak itu senang main, senang meniru. Maka anak-anak itu ya dia karakteristiknya pada perkembangan anak-anak itu karakteristik itu, dan itu akan beda dengan seseorang yang sudah ada di tahapan remaja ataupun dewasa. Mereka tidak akan senang-senang main-main lagi, tetapi mereka akan lebih serius gitu ya karakteristiknya. Kemudian yang berikutnya adalah setiap tahap perkembangan memiliki resiko. Ya. Nah, setiap tahap perkembangan memiliki resiko. Ini artinya bahwa di setiap tahapan perkembangan ini ada hal-hal yang dapat menyebabkan bahaya yang dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologi dan sosial dari anak, sehingga perkembangan anak itu tidak menaik tapi datar, yang artinya bahwa anak atau individu tersebut tidak ada peningkatan perkembangan. Ya. Nah, pada saat terjadi seperti itu, pada saat anak itu tidak ada peningkatan perkembangan, itu artinya anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Nah, hambatan ini harusnya kemudian bisa dilewati, diminimalkan ya, tentunya dengan adanya pemberian stimulus
yang sesuai dan mencari tahu penyebabnya apa. Prinsip berikutnya yaitu perkembangan dibantu oleh rangsangan. Semakin diberikan rangsangan, maka perkembangan itu akan semakin bagus. Contohnya apa? Contohnya seorang anak yang dia kemudian bertemu banyak orang, ya. Setiap orang itu kemudian saling berbicara, maka kemampuan bahasa si anak itu akan jadi bagus, akan makin berkembang. Itu akan berbeda dengan anak yang misalnya hanya di rumah, dia yang jarang melihat orang tuanya ngobrol, maka perkembangan bahasa si anak itu tidak akan berkembang sebagus kondisi si anak yang pertama, yang dia melihat banyak orang atau orang tuanya itu sering ngomong gitu ya, sering berbicara. Kemudian prinsip selanjutnya adalah perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Artinya anak yang hidup dalam budaya dalam suatu budaya ada perbedaan antara misalnya anak laki-laki dengan perempuan. Yang namanya anak laki-laki itu senangnya dia mainannya mobil-mobilan, tembak-tembakan gitu ya. Itu kok bisa begitu ya? Karena memang budayanya kalau anak laki-laki ya dituntut sesuatu yang lebih gentle. Sedangkan anak perempuan dia lebih senangnya bermain boneka-bonekaan, bermain masak-masakan. Itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh budaya. Karena apa? Oh iya, ternyata cewek itu nantinya ke depannya dia itu harus bisa masak, harus bisa mengurus anak ya. Maka kemudian budaya itu memang mempengaruhi perkembangan dari anak sendiri. Kemudian yang terakhir adalah prinsip harapan sosial pada setiap tahapan perkembangannya. Jadi orang tua dan masyarakat itu memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan bahagia. Contohnya apa? Kalau misalnya anak pada usia 1 tahun dia sudah bisa jalan, itu orang tuanya senang. Pun kalau sebaliknya ya, itu orang tuanya mesti akan was-was seperti itu. Ya, jadi itulah apa yang namanya prinsip perkembangan menurut Harlow. Nah, di sini ada lagi untuk prinsip perkembangan menurut Yusuf. Jadi sebenarnya untuk prinsip perkembangan itu ada beberapa ahli yang mengungkapkan, hanya saja yang saya ambil di sini adalah 2. Yang pertama adalah menurut Harlow dan Yusuf. Ya, Yusuf sendiri mengatakan bahwa prinsip perkembangan itu never ending proses. Artinya ya terus berlanjut sampai kemudian si individu itu meninggal. Selama sepanjang hayat dia terus berjalan gitu ya. Dan semua aspek perkembangan itu saling mempengaruhi. Jadi sudah kita singgung bahwa perkembangan itu ada aspek kognitif, kemudian biologisnya, fisiknya, kemudian ada emosi sosialnya, emosi dan psikososialnya ya, itu saling berpengaruh. Kemudian perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu yang tadi juga sama dengan prinsipnya Harlow ya, ada yang cephalopodal dan proximodistal. Kemudian prinsip selanjutnya perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Artinya setiap orang itu beda-beda waktunya, beda-beda timingnya. Kemudian juga dalam diri individu juga perkembangannya beda-beda. Misalnya perkembangan yang yang awal itu adalah perkembangan kepala dulu. Jika kepala sudah berkembang, maka yang lainnya baru kemudian juga berkembang. Yang kelima adalah setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Tadi sudah kita singgung anak-anak ya, pada fase perkembangan anak-anak ya ciri khasnya anak-anak senang main, senang niru gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah setiap individu normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan ya. Jadi kalau normal dia akan mengalami tahapan fase perkembangan. Kalau yang nggak normal itu artinya dia mengalami gangguan, hambatan. Nah, ini berkaitan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Harlow bahwa setiap fase perkembangan itu memiliki resikonya ya. Baik, itu untuk materi atau topik materi kali ini ya, untuk prinsip hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.